Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Masri Kudrat Umar SPD MPD. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan nama saya Nur Safitri Madi, mahasiswi semester 3 Prodi S1 Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo. Ini merupakan beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya jawab. Terdiri atas 6 nomor. Yang pertama, dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Di Indonesia, para pendiri bangsa telah menyepakati tujuan bersama yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara Republik Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari keempat tujuan tersebut, saya rasa sudah sangat membuat kita perlu mempertahankan nasionalisme Indonesia pada keadaan yang seperti sekarang ini. Soal kedua, nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Ada beberapa nilai yang dapat mendukung tujuan bersama, yaitu yang pertama kerja keras, yang kedua saling menghormati, yang ketiga saling menghargai satu sama lain, serta yang terakhir yaitu tolong menolong. Masuk pada soal yang ketiga, bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dalam kewarganegaraan global? Bangsa kita diancam oleh berbagai gerakan dan ideologi transnasionalisme lintas negara serta fenomena kewarganegaraan global. Abad ke-21 sering diprediksi sebagai awal dari era modernnya negara dengan ideologi nasionalisme. Gelombang migrasi orang dari negara satu ke negara lainnya serta kebijakan kewarganegaraan ganda di beberapa negara dipandang telah merancangkan makna nasionalisme yang selama ini sering dipahami hanya dalam satu konteks negara. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memperkuat nasionalisme Indonesia di era globalisasi ini, yakni yang pertama menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya, kedua menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya, ketiga mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Berikut menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta yang terakhir yaitu menumbuhkan semangat untuk mencintai produk dalam negeri. Untuk soal nomor 4, bagaimana memahami berbagai perubahan evolusi makna nasionalisme itu sendiri? Menjelang usianya yang ke-71 tahun, konteks nasionalisme Indonesia mengalami pergeseran makna. Pergeseran ini mensyaratkan bahwa metode yang dipilih tidak sama dengan sebelumnya. Dari sisi politik, sistem pemerintahan belum mampu mewujudkan cita-cita masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Parpol sebagai mesin demokrasi masih terbelenggu oleh kepentingan oligarki. Tak mengherankan jika produknya ialah pemimpin yang belum bisa memenuhi kebutuhan rakyat. Korupsi menjadi agama baru yang semakin masif pemeluknya, dari birokrat hingga parlemen, kelas teri hingga kelas kakap. Dari sisi sosial budaya, generasi muda lebih piawai menyanyikan musik nasional ketimbang lagu nasional. Ruang publik juga bergeser dari taman kota ke mall yang begitu menggoda syahwat konsumerisme. Nasionalisme Indonesia semakin sulit menemukan bentuk idealnya jika dikaitkan dengan tata politik internasional saat ini. Soal nomor 5, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Menurut saya tidak bisa diterapkan. Dui kewarganegaraan ini sering kali dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang melakukan kejahatan penghindaran pajak. Yang
perlu juga dipikirkan oleh pemerintah, apakah ketika seorang yang nantinya punya duit kewarganegaraan itu akan dilindungi oleh pemerintah? Selanjutnya masuk pada soal yang terakhir, apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Ya, elemen-elemen tersebut dapat ditumbuhkan dan dipelihara serta diperkuat karena elemen-elemen tersebut merupakan warisan para pahlawan, para pendiri bangsa ini. Mereka mewariskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat prinsip tersebut bersifat final dan mengikat seluruh elemen bangsa. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.